Selamat datang di Bayanaka Craft. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sling bag dengan bentuk trapesium, melengkung di bawah, kemudian penutupnya adalah red slatting, dan ring D untuk handle terjahit pada bagian inner dengan ukuran 28 x 17 x 8 cm. Yuk, kita buat. Membuat pola dan kebutuhan. Buat kotak dengan ukuran 30 x 20 cm. Kemudian di bagian atas kita buat penanda masing-masing 4 cm dari tepi kiri dan dari tepi kanan atas masing-masing adalah 4 cm. Kemudian dari penanda tersebut hubungkan ke pojok bagian bawah baik kiri maupun kanan. Kemudian kita akan membuat penanda tengah di bagian bawah, yaitu membagi 30 menjadi 2, yaitu 15 cm sebagai penanda tengah. Di tepi bawah kiri dan kanan dan garis trapesium kiri dan kanan kita buat penanda masing-masing 4 cm dari pojok bawah kiri dan kanan, 4 cm ke atas dan 4 cm ke kiri dan ke kanan. 4 cm, 4 cm, kemudian 4 cm dan 4 cm. Kita ambil bidang lengkung. Syaratnya adalah tepi dari bidang lengkung tersebut harus berada dalam garis seperti ini. Kemudian hubungkan antara penanda 4 cm dan 4 cm. Jadi tepian dari bidang lengkung harus tepat berada di garis tepi kiri maupun tepi bawah, tepi kiri, tepi kanan, dan bawah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita gunting. Dan ini akan menjadi pola utama atau main body untuk outer. Sedangkan untuk inner, kita akan membagi main body ini menjadi 2 bagian. Pertama-tama kita buat penanda dari tepi atas ke arah bawah, kiri dan kanan, masing-masing 3 cm. Kiri dan kanan, kemudian hubungkan penanda 3 cm tersebut. Dari garis 3 cm kita buat penanda masing-masing 1 cm ke arah atas dan 1 cm ke arah bawah, kiri dan kanan. Satu cm ke atas dan bawah, kiri dan kanan. Kemudian hubungkan penanda 1 cm tersebut, atas dan bawah. Dari garis 1 cm bawah, garis ini, menuju tepi atas dari kertas pola, akan menjadi bagian atas. Bagian atas untuk inner. Sedangkan 1 cm atas, garis ini ke tepi bawah dari kertas pola, akan menjadi bagian bawah untuk inner. Bagian atas dan bagian bawah untuk inner. Kemudian kita akan mencari pola dari keliling dan kita akan bagi 2, kiri dan kanan. Pertama-tama kita ukur dari tepi atas dengan menggunakan meteran plastik. Bagian lengkung, jangan lupa, dan berhenti pada penanda tengah. Dan didapat angka 33 cm. Didapat angka 33 cm. Kemudian karena ada persambungan di tengah-tengah, kiri dan kanan, kita tambahkan 1 cm hingga hasilnya adalah 34 cm. Kemudian tentukan lebar dari tas yang mau kita buat. Saya membuat lebar 10 cm. Jadi pola untuk bawah kita butuh 34 x 10 cm. Berikut adalah kain dan kebutuhan lainnya. Pola utama atau main body, 2 outer dan 2 pelapis. Bagian bawah 2 inner dan 2 pelapis. Bagian atas 2 inner dan 2 pelapis. Bagian bawah 2 outer dan 2 pelapis, 2 inner dan 2 pelapis.
Kain untuk kantong 1 buah inner, kemudian webbing dengan panjang masing-masing 25 cm 2 buah, resleting dengan panjang 30 cm dan 1 buah kepala resleting. Kain untuk ring D 6 x 6 cm 2 buah, kemudian handle sling bag dengan pengait dan ring D. Karena menggunakan pelapis berperekat, maka kain-kain yang akan kita gunakan disetrika terlebih dahulu untuk menempelkan pelapis pada kain. Tempelkan kain pada pelapis seperti ini, kemudian setrika. Lakukan hal yang sama untuk kain-kain lainnya. Lipat kain kantong menjadi 2, sisi bagus saling bertemu seperti ini, kemudian kita jahit keliling dan sisakan lubang pembalik. Buat guntingan diagonal di masing-masing sudutnya, agar nanti ketika dibalik bentuknya bisa rapi. Lalu melalui lubang pembalik kita balikan kain dan rapikan hasil pembalikan, terutama di bagian pojokan-pojokan. Lipat ke dalam kampu lubang pembalik. Jahit tindas di bagian tanpa lubang pembalik. Kemudian ambil salah satu kain inner, kita lipat 2, kita gunting cekris di bagian atas dan bagian bawah untuk membuat penanda tengah. Lakukan hal sama untuk kain-kain lainnya. Kemudian posisikan kain kantong dengan lubang pembalik berada di bagian bawah, lalu jahit 3 sisinya untuk membentuk kantong. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ambil resleting, buka sedikit, kemudian kita lengkungkan di kanan dan kiri. Kita lengkungkan seperti ini, tahan dengan klip atau jarum, kiri dan kanan. Kemudian jahit lengkungan. Hasilnya adalah sebagai berikut, kemudian kita pisahkan resleting, kita ambil kain inner, kita buat penanda masing-masing 2 cm dari tepi kiri dan 2 cm dari tepi kanan. 2 cm dan 2 cm. Seperti ini. Kemudian posisikan resleting dengan rel resleting menghadap ke atas di penanda 2 cm. Resleting bagian kanan hanya sampai 2 cm dan selebihnya kita lengkungkan ke arah bawah. Kemudian kita jahit terlebih dahulu 2 cm hingga 2 cm. Lengkungkan sisa dari resleting yang tidak terjahit. Seperti ini hasilnya. Kemudian pada kain inner lainnya, sama juga 2 cm. Kemudian kita posisikan dengan posisi yang sebaliknya. Jika tadinya lengkungan di sisi sebelah kiri, saat ini lengkungan di sisi sebelah kanan. Kemudian sisa dari resleting di sebelah kiri, seperti ini. Dan jahit dari 2 cm ke 2 cm dengan hasil sebagai berikut. Kain untuk ring D, kita lipat kembali seperti ini dan jahit sisi kiri dan kanan. Lakukan hal yang sama untuk kedua kain. Lalu masukkan ring D, kita lipat dan kita jahit. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu ambil kain sisi atas. Kita buat penanda tengah, lipat dan gunting cekris. Dan kita buat penanda 4 cm dari tepi kanan. 4 cm dari tepi kanan bawah. Posisikan ring D pada penanda 4 cm dan jahit. Lakukan hal yang sama untuk kain sisi atas lainnya, sama 4 cm dari tepi kanan. Jadi kedua-duanya di tepi kanan, seperti ini hasilnya. Lalu tumpuk kain sisi bawah dengan kain sisi atas dengan penanda tengah saling bertemu, dengan sisi bagus saling bertemu. Penanda tengah saling bertemu dan sisi bagus saling bertemu. Kita klip terlebih dahulu. Kita rapikan posisinya, kemudian kita jahit dari ujung ke ujung. Dan jangan lupa untuk melengkungkan resleting yang tidak terjahit ke arah bawah. Berikut hasilnya, kemudian buka tumpukan dan arahkan semua kampu ke sisi bawah seperti ini. Jahit tindas di sisi bawah saja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Seperti ini.
Lalu dengan cara yang sama kita rangkai juga kain bawah dan atas inner satunya. Hingga kita punya 2 buah inner yang siap untuk digunakan. Lalu ambil kain bawah inner, 2 buah kain bawah inner, tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian jahit. Buka tumpukan dan arahkan kedua kampu ke salah satu sisi saja dan jahit tindas. Bagian persambungan ini akan menjadi penanda tengah untuk kain bawah. Kemudian pertemukan bagian persambungan dengan penanda tengah bagian bawah. Tepat bertemu, kemudian kita klip. Kita akan jahit salah satu sisinya, jadi tidak langsung jahit dari atas menuju atas lagi, tetapi salah satu sisi. Kita jahit kurang lebih 5 cm dari penanda tengah. Kita mulai 5 cm dari penanda tengah. Jahit menuju lengkungan. Kemudian gunting cekris pada kain. Dan teknik jahitnya adalah sebagai berikut. Jadi pelan-pelan kita berhenti-berhenti untuk menggeser atau untuk melengkungkan kain. Jadi pelan-pelan saja. Jika lengkungan sudah dilewati, kemudian kita bisa langsung menjahit hingga atas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Biasanya di bagian atas akan ada lebihnya. Kemudian kita ukur berapa kelebihannya. Dan itu akan kita potong. Kelebihan saya adalah 1 cm. Kemudian saya buat garis 1 cm. Dan saya juga melakukannya untuk kain sisi satunya. Jadi kedua kain sama-sama kita buat garis 1 cm, kemudian kita gunting. Ini adalah kelebihan kain. Bisa saja kelebihan teman-teman berbeda dengan kelebihan yang saya gunakan. Kemudian di tepi satunya kita langsung posisikan ujung bertemu dengan ujung. Kemudian gunting cekris di posisi lengkungan. Pertahankan bagian atas. Dan kita klip atau gunakan jarum pentul untuk menahan kain. Kita posisikan terlebih dahulu. Jika satu sisi yang sudah terjahit sudah pas, maka sisi yang belum terjahit ini harusnya ukurannya juga pas. Jadi kita usahakan bagaimana caranya supaya kain yang belum terjahit ini pas. Dan pasang klip atau jarum pentul untuk menahan posisinya. Kita agak tarik hingga pas seperti ini. Jangan jahit resleting, kemudian kita jahit dari atas menuju titik jahit awal. Jadi kita jahit satu persatu, satu sisi terlebih dahulu, baru sisi yang kedua. Berhati-hati di bagian lengkungan. Jangan sampai terlipat. Jangan terburu-buru hingga bertemu pada jahitan awal, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita rapikan dari bagian dalam, kemudian jahit ulang jika diperlukan. Jahit ulang bisa dilakukan dari ujung sampai ke ujung langsung, jadi tidak dari tengah lagi, tetapi dari atas menuju sisi satunya, seperti ini. Lalu dengan cara yang sama kita akan pasang inner yang kedua, mempertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, tetapi untuk sisi inner ini sisakan lubang pembalik di bagian bawah. Jadi kita buat penanda terlebih dahulu. Kali ini lebih jauh mendekati lengkungan agar kita bisa punya lubang pembalik di bagian bawah. Seperti ini. Kita sisakan lubang pembalik dengan teknik menjahit yang sama. Jadi menjahit dari bawah menuju atas, kemudian dari atas menuju bawah. Tetapi kali ini dengan lubang pembalik. Jangan lupa gunting cekris pada lengkungan dan menjahit lengkungan sedikit demi sedikit sambil menggeser dan menggerakkan kain agar mengikuti lengkungan.
Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ulangi menjahit kembali jika diperlukan. Dan tetap menyisakan lubang pembalik. Berikut adalah hasilnya, lubang pembalik di bagian bawah. Inner kita selesai dibuat, sisihkan terlebih dahulu. Ambil webbing, buat penanda masing-masing 5 cm dari tepi kiri dan tepi kanan, 5 cm dari tepi kiri dan tepi kanan, kemudian kita lipat di bagian tengah, kita klip atau gunakan jarum pentul untuk menahan lipatannya, kemudian jahit dari penanda 5 cm ke 5 cm, dan lakukan untuk webbing yang kedua, hingga kita punya 2 buah webbing seperti ini. Kemudian ambil kain outer, kita buat penanda tengah, atas dan bawah. Dari penanda tengah, kita buat penanda masing-masing 4 cm ke tepi kiri dan 4 cm ke tepi kanan. 4 cm ke kiri dan kanan, kemudian webbing kita ambil, kita posisikan pada penanda 4 cm sebagai berikut. Lalu jahit. Dan lakukan hal yang sama untuk kain outer dan webbing yang kedua. Hingga kita punya 2 buah outer yang sudah terpasang dengan webbing. Lalu ambil kain bawah, tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian jahit, buka tumpukan dan jahit tindas sama seperti pada inner. Seperti ini hasilnya. Kemudian pasang label jika ada. Lalu dengan cara yang sama kita akan merangkai kain utama, main body, depan dan belakang dengan kain keliling. Kita akan lakukan hal yang sama seperti ketika kita merangkai bagian inner. Tetapi untuk bagian outer tentu saja tanpa lubang pembalik. Kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk merangkai bagian outer. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Rapikan terlebih dahulu bagian dalam, kemudian kita buat guntingan zigzag di masing-masing lengkungan. Sedikit saja seperti ini, guntingan zigzag di lengkungan-lengkungan. Seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk inner. Kemudian kita balik kain outer sehingga sisi bagus berada di luar, dan rapikan. Masukkan outer ke dalam inner. Kita rapikan terlebih dahulu. Outer masuk ke dalam inner. Bagian inner sisi bagusnya berada di bagian dalam. Kita rapikan, kita masukkan bagian-bagian yang memungkinkan ikut terjahit. Kemudian kita pertemukan persambungan dengan persambungan. Dan kampuhnya kita buat saling berhadapan seperti ini. Jadi tidak menumpuk tetapi berhadapan ke kiri dan ke kanan antara outer dengan inner agar tidak tebal ketika kita jahit. Penanda tengah saling bertemu, kita klip keliling seperti ini lalu kita jahit keliling. Melalui lubang pembalik, kita balikkan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Sisi bagus baik outer maupun inner.
Masukkan tangan ke lubang pembalik, kemudian kita dorong pojokan-pojokan dari outer hingga bentuknya bisa rapi. Dan kita lipat ke arah dalam bagian inner, berpatokan pada garis jahit. Seperti ini hasilnya. Rapikan, kemudian jahit tindas keliling. Kita jahit tindas dengan kampu kecil saja. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita rapikan. Kemudian kita keluarkan kembali inner. Kita rapikan terlebih dahulu pojokan-pojokan dari inner. Lipat kampuh lubang pembalik ke arah dalam. Kita tahan dengan klip. Kita rapikan. Kemudian kita jahit lubang pembalik. Kita jahit untuk menutup lubang pembalik. Seperti ini. Dan kembali masukkan inner ke dalam outer. Dan rapikan posisinya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pasang kepala resleting dengan terlebih dahulu menyamakan ujung dari resleting, kita rapikan. Kita gunting jika perlu. Kemudian kita pasang kepala resleting. Kain zipper tape ukuran 6 x 10 cm, lipat dengan sisi bagus saling bertemu, kemudian lipat 1 cm ke arah luar seperti ini, lalu jahit sisi kiri dan sisi kanan sehingga di bagian tengah selebar resleting. Gunting kelebihan kain, kemudian gunting diagonal di pojok-pojoknya agar rapi. Kemudian balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Kita dorong pojokan-pojokannya hingga bentuknya bisa rapi. Kemudian masukkan resleting ke dalam zipper tape. Lalu jahit zipper tape keliling. Jahit keliling untuk mengunci resleting. Berikut hasilnya, kemudian kita bisa masukkan ujung resleting ini ke celah hingga hasilnya adalah sebagai berikut. Kita rapikan bentuknya seperti ini, jadi ujung resleting tidak keluar, dan pasang handle dari sling bag pada ring D. Sling bag kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.